彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Kata-kata lelaki tua Baoshan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi kegemparan. Pohon kuno Bodhisattva akan memasuki 3 teratas jika setiap harta alami di seluruh benua Douki harus diberi peringkat. Pohon kuno Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Pohon ini akan tumbuh satu siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Banyak hal akan terkikis setelah jangka waktu yang panjang. Ini bukan kata-kata kosong. Bagian dalam pohon kuno Bodhisattva adalah jantung Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hati mereka menjadi hati Bodhisattva dan menjadi suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan sekadar rumor karena seorang ahli lama telah memiliki keberuntungan seperti itu. Yao Lao di samping menghela napas panjang sementara mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tertegun. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas berat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Ada benih bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa itu benih bodhisattva mampu merasakan pohon kuno bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baoshan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon kuno Bodhisattva. Banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang wilayah daratan kuno. Daerah itu mungkin tempat tertua di benua Douki saat ini. Itu juga tanah terlarang dari semua manusia. Cuaca di dalam sangat mengerikan, dan racun merembes ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan dari Reflecting Treasuresek dan 2 faksi lainnya, mereka akan melakukan bunuh diri jika mereka memasuki wilayah kuno Wasteland. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan manfaat dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengungkap pikirannya. Dia juga sangat sadar akan bahaya daerah Wasteland kuno. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua Baoshan begitu berpikiran terbuka tentang berbagi berita semacam itu. Haha, setiap penampilan pohon kuno Bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Ayo pergi. Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar tanpa memutar kepalanya. Xiao Yan dan 2 diikuti dengan cepat. Mereka sadar bahwa itu pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pekan perdagangan disimpulkan. Setelah itu, ia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melalui padang pasir dan berhenti di gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lulus. Mengingat ketiga karakter setan tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Hati kelompok Xiao Yan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana ada suara petir angin samar-samar. Mereka bertiga tercengang ketika mereka melihat Yao Lao. Suara geram segera muncul.
Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiga orang itu berseru. Pemimpin adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan buram, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang telah mengajukan tawaran ke pameran perdagangan sebelumnya. Ada sesepuh dan lelaki lain, yang tampak agak lebih muda, di belakangnya. Meskipun lelaki terakhir itu tampak muda, kedua matanya mengungkapkan usia yang tidak lebih muda dari dua iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, dua yang tersisa memberi satu perasaan gelap dan dingin. Yao Lao tersenyum. Dia menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan mereka bertiga seperti hantu. Mengerikan Douki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar mengamuk dan bersiul di langit. Ekspresi setan yang gelap melintas di mata kelompok Tian Hizi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Saat angin yang menakutkan menyapu bersih, Tian Hizi dan langkah kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka bertiga tidak dapat memperoleh keuntungan meski sudah bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hizi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka beralih ke kelompok Xiao Yan di gunung dan Sinisterly berkata, "Saudara ketiga, ketiganya bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingat bahwa itu mereka harus hidup." Mata Yao Lao berubah dingin ketika dia melihat ini. Tian Hizi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar melakukan bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiao Yan. Meskipun Ren Hizi adalah perubahan 6 puncak Do Uzun, itu tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan kelompok Xiao Yan dalam waktu singkat. Keinginan yang membinasakan melanda hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hizi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiao Yan melambung dari puncak bintang 8 Do Uzun ke puncak perubahan 3 Do Uzun. Ren Hizi adalah ahli perubahan 6 puncak Do Uzun. Dia jauh lebih kuat daripada Sue Hizunse. Jatuh. Tawa keras Ren Hizi baru saja terdengar ketika sebuah petir berwarna-warni tiba-tiba terhempas dari awan gelap. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Ren Hizi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak tampak santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar beracun yang mematikan ini. Tubuh racun serius terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan jumlah yang sangat kecil. Dua gadis cantik ini benar-benar kejam. Xiao Yan melihat perubahan drastis pada wajah Ren Hizi, tetapi ekspresinya tidak berubah. Bocah ini benar-benar misterius. Ekspresi Ren Hizi bergejolak saat dia menatap api berputar di tangan Xiao Yan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan dan ruang di depannya memancarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Ekor Cailin yang panjangnya ribuan kaki itu tiba-tiba berayun ketika dia melihat serangan Ren Hizi. Ren Hizi loudly tertawa setelah memaksa Cailin dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin deras yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar-pilar Douki dengan racun mematikan dengan mudah menusuk ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hizi mengerutkan kening ketika dia merasakan serangan ini. The Little Fairy Doctor buru-buru mengeluarkan pengingat ketika dia melihat Ren Hizi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikutinya. Apa kecepatan yang menakutkan? Ren Hizi merasa shock terwujud dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan menghindarinya dengan cara yang santai. Sebelum dia bisa melanjutkan mengejar Xiao Yan, dua serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Mengerang. Caolin dan dokter peri kecil memancarkan mengeluh dari mulut mereka ketika mereka dengan keras bertabrakan dengan Ren Hizi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada terlalu banyak celah antara Ren Hizi dan mereka. Tian Hizi dan saudaranya berubah pucat setelah mereka dipaksa kembali oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka melirik ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak.
Hati Ren Hizi merosot ketika melihat Tian Hizi dan saudaranya memuntahkan darah dan mengundurkan diri. Karena aku tidak dapat menangkap bocah itu, aku akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Sosok Ren Hizi memantul pergi sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang terdistorsi dan mundur. Merayu. Cailin di langit merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiao Yan. Ren Hizi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Saat tangan besar Ren Hizi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hizi berubah ketika dia mendengar suara ini. Tik Earth Bell. Anggota badan Ren Hizi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Mendesis. Ekor ular besar bergegas turun dari langit ketika Ren Hizi menggunakan skill Dou defensifnya. Ekspresi Xiao Yan adalah gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hizi di lonceng besar. Meledak. Setelah kata ini diludahkan keluar dari mulut Xiao Yan, lotus api berwarna 5 tiba-tiba berhenti di samping bentuk lonceng. Debu tebal menyebar di langit. Gunung-gunung di sekitarnya menghilang dalam sekejap mata. Daerah dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan sebuah batu besar tidak ada. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api Lotus Angry Buddha yang diciptakan dari 5 jenis api. Kekuatannya melebihi harapannya. Tentu saja, keletihannya juga cukup menakutkan. Ini adalah kekuatan dari penggabungan 4 jenis Flames Surgawi dan Firdaus Surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan jika ia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis Flames Surgawi. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan Little Fairy Doctor dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tian Hizi dan saudaranya tertegun oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah ini karena tubuh mereka tanpa sadar bergidik. Mata mereka tak tertandingi ketakutan saat mereka melihat pemuda kulit hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya menjadi bintang 8 puncak Douzun, mampu mencapai kekuatan seperti itu? Ketakutan yang padat akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hizi pada saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan di kejauhan. Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika mereka berdua berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Tian Hizi dengan gusar menjerit ketika melihat Yao Lao menyerang lagi. Tidak masalah jika kamu berdua mati. Yao Lao dengan dingin tertawa. Serangannya menjadi lebih ganas. Tian Hizi dan saudaranya seperti canombal saat mereka dengan kejam terbang setelah mengalami serangan berat. Wajah Tian Hizi dan saudaranya sangat mengerikan ketika mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah padat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur pada saat ini. Mata di Hizi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Tedouki di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana merusak diri sendiri saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap di Hizi. Telapak tangannya secepat kilat seperti itu menabrak dada di Hizi. Kekuatan destruktif melonjak ke tubuh di Hizi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Douki yang kacau dalam tubuh di Hizi dengan cepat menghilang pada saat ini dan kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya yang tidak bermoral pernah menjadi terkenal di seluruh Central Plains, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan di Hizi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mereka mengikuti arah Tian Hizi telah melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno ada di dalam. Yao Lao dengan keras tertawa. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu setan itu telah bermusuhan dengannya sejak lama. Dia telah menyingkirkan bercak di hatinya dengan mampu menghabisi mereka. Pegunungan berwarna hijau subur di padang pasir. Aku bersumpah penulis ini lupa di mana mereka berada. Setuju.
kita bisa menghapus hijau subur.